Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Om Mister Update. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Microsoft Office Excel, yaitu penggunaan rumus Excel ya teman-teman. Di sini saya fokuskan ke 7 rumus dulu, yaitu rumus sum, kemudian rumus sum if, conta, conif, dan conifs. Sini ada dua kelompok, yang pertama sum dan yang kedua ada con ya teman-teman. Kedua rumus ini mirip tapi berbeda dia teman-teman. Langsung saja kita praktekkan. Di sini saya punya data, yaitu nama-nama barang atau barang-barang elektronik, barang-barang komputer lah teman-teman ya. Sini ada 10 data, di sini ada laptop, ada mouse, ada laptop, ada komputer, mouse, keyboard, flash disk, laptop, flash disk ya teman-teman. Kemudian ada tanggal belinya, tanggal kapan kita beli, kemudian ada jumlah barang ya teman-teman. Nah, di sini kita akan praktekkan bagaimana cara menggunakan rumus sum ini dan rumus-rumus yang lainnya. Di sini saya praktekkan langsung, yaitu rumus pertama yaitu rumus sum. Bagaimana cara penulisannya? Itu langsung saja kita ketik sama dengan, kemudian teman-teman ketik sum ya. Jangan lupa buka kurung, kemudian teman-teman klik. Dari kita di sini akan menghitung jumlah barang ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah barang totalnya semua. Jangan lupa tutup kurung. Klik dari paling atas sampai paling bawah, satu kolom saja di jumlah barang, tutup kurung, kemudian teman-teman enter. Maka hasilnya 582. Inilah fungsi sum teman-teman. Fungsi sum ini dia akan menjumlahkan teman-teman. Misalkan di sini ada angka minus, misal di sini saya katakanlah minus 100, maka otomatis dia berkurang ya teman-teman, jadi 300 teman-teman ya. Nah, dia akan setiap minus dia akan kurangkan secara otomatis teman-teman. Kita hapus lagi. Oke, nilainya 500. Kemudian ada yang namanya sum if. Apa ini sum if? Sum if ini adalah menjumlahkan atau menghitung berdasarkan kriteria tertentu teman-teman. Di sini kita akan menghitung berdasarkan kriteria atau berdasarkan barang-barang tertentu. Contoh di sini saya akan menghitung jumlah barang berdasarkan nama barang laptop. Nah, di sini laptop ada beberapa, dia ada 3 laptop ya teman-teman. Di sini saya akan menghitung jumlahnya, khusus jumlah laptop saja. Jadi kita menggunakan rumus sum if. Bagaimana penulisannya? Sama dengan sum if, buka kurung, kemudian rank. Nah, rank ini adalah data atau area. Klik di nama barang pertama sampai yang terakhir, kemudian titik koma, dan sekarang diminta kriteria. Berdasarkan kriteria apa? Di sini saya akan menghitung berdasarkan laptop ya teman-teman. Untuk penulisan laptop, ini kan teks, jadi harus ada tanda petik 2. Kemudian teman-teman ketikkan laptop, tanda petik 2 lagi. Ini artinya teks ya teman-teman. Setiap ada petik 2 buka dan petik 2 tutup ini, dia akan dianggap sebagai teks, maupun di sini angka dia tidak akan dihitung teman-teman. Kemudian teman-teman ketik petik koma atau di laptop teman-teman koma. Kemudian di sini diminta sum rank. Kolom mana yang akan dihitung? Di sini kita akan menghitung di kolom ini ya, di kolom D, yaitu jumlah barang. Klik jumlah barang ini sampai ke bawah, kemudian tutup kurung. Nah, di sini yang pertama ini, yang biru ini adalah kriteria area keseluruhan. Kemudian di sini kriteria yang akan dihitung berdasarkan apa? Nah, di sini kita berdasarkan laptop. Kemudian di sini yang warna merah ini D2 sampai D11, di kolom mana yang akan dihitung? Dia khusus di kolom ini ya teman-teman. Maka langsung saja kita enter. Maka hasilnya 47.
Nah, di sini kita lihat laptop. Yang pertama laptop ada 5, laptop kedua ada 25, berarti sudah 30 ya teman-teman. Kemudian ada lagi laptop yang ketiga 17, 30 tambah 17, 47, benar ya teman-teman. Nah, inilah fungsi sum if, dia menghitung berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan di sini kita ganti bukan laptop, saya akan menghitung berdasarkan mouse ya teman-teman. Nah, tulisan mouse ini mouse, dan enter, maka hasilnya 120. Kita lihat mouse yang pertama ada 100, kemudian mouse yang kedua ada 20, jadi jumlahnya 120. Benar ya teman-teman? Tapi rumus ini kurang fleksibel teman-teman. Setiap misalkan kita harus mengganti setiap ada pergantian kita harus mengganti rumusnya di sini. Nah, ini kurang fleksibel. Misalkan di sini contoh saja, di sini E-nya ada double, ada 2, maka nilainya di sini pun akan 0. Kita harus menggantinya di sini. Harus kita ganti dengan E-nya 2 juga teman-teman. Baru ketemu ya teman-teman. Jadi ini kurang fleksibel, kita buat yang lebih fleksibel. Di sini saya hapus balik teman-teman. Bagaimana yang lebih fleksibelnya teman-teman? Sini saya insert dulu ya teman-teman. Di sini saya insertkan. Kemudian di sini kita kriteria 1. Saya kasih warna sama ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan laptop ini kriterianya di sini, nanti kita akan mengambil acuannya kemari teman-teman di laptop ini. Jadi kita tidak perlu mengetikkan kata-kata atau teks di dalam rumus kita. Kita ulangi sama dengan maaf teman-teman, bukan di sini ya teman-teman, tapi di kolom ini ya teman-teman, laptop. Oke teman-teman, di nomor 2 di sum if kita ulangi sama dengan sum if buka kurung, kemudian pilih ranknya teman-teman dari laptop ini sampai ke bawah, kemudian titik koma atau koma, masukkan kriterianya di sini ya teman-teman. Kita pilih kriteria ini, jadi kita tidak lagi harus mengetik seperti tadi, kita harus mengetik laptop. Jadi seandainya ada perubahan langsung saja kita ubah di sini kriterianya, kemudian titik koma, sum ranknya sama seperti tadi, kita pilih di mana kolom mana yang akan dijumlahkan di sini, kemudian tutup kurung. Maka hasilnya 47 sama seperti tadi. Jadi seandainya di sini kita robah mouse, kita tidak perlu merubah rumus. Rumus ini tetap di sini saja kita robah, maka hasilnya akan merubah. Teman, misalkan komputer. Nah, hasilnya akan berubah secara otomatis. Kita tidak perlu merubah rumus satu-satu. Seandainya rumusnya banyak, kita harus merubahnya banyak. Tapi karena kita sudah menggunakan ada kriteria tertentu di sini, kita acuannya kemari, secara otomatis dia merubah sendiri teman-teman. Kemudian yang ketiga ada fungsi sum if. Sum if ini adalah sama halnya dengan sum if, hanya saja dia jamak. Sudah ada S ini jamak, dia bisa lebih dari satu kriteria. Kalau sum if ini hanya satu kriteria, sedangkan sum if ini bisa 2 sampai 3 atau seterusnya ya teman-teman. Di sini saya kasih contoh, saya insert saja teman-teman. Kemudian di sini saya teman-teman, di sini saya kopikan. Di sini saya buat kriteria kedua teman-teman. Nah, di kriteria kedua ini di sini tetap nama barangnya saya masukkan laptop ya teman-teman. Laptop kriteria pertama, kemudian di kriteria kedua saya akan mengambil tanggal.
Jadi di sini bukan saja menghitung nama barang komputer keseluruhan, tapi kita akan menghitung nama barang komputer atau laptop berdasarkan tanggal ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita butuh dua kriteria. Misalkan di sini tanggal 10 bulan 6 2022 teman-teman. Oke, di sini kita masukkan rumusnya sama dengan sum if tambah S ya teman-teman, yang kedua ini. Kemudian jangan lupa buka kurung, masukkan sum rank. Di sini bedanya dengan sum if, duluan diminta kolom mana yang akan dihitung. Kalau di sum if tadi masukkan dulu areanya, kolom yang dihitung posisi terakhir. Kalau di sini di posisi awal ya teman-teman, masukkan kolom yang akan dihitung. Di sini yang akan kita hitung adalah jumlah barang, kemudian titik koma atau koma teman-teman, masukkan kriteria pertama teman-teman. Kriteria pertama saya acuannya di sini di laptop ini, kemudian titik koma. Nah, di sini teman-teman sudah melakukan menghitung berdasarkan kriteria pertama, dan kita akan menghitungnya lagi berdasarkan kriteria kedua ya teman-teman. Sini setelah titik koma teman-teman masukkan lagi kriteria kedua ya teman-teman. Oh maaf teman-teman, di sini saya salah. Di sini kriteria rank ini di sini ya teman-teman. Nah, kriteria rank ini nama barang. Maaf teman-teman, salah silap tadi saya. Kemudian baru teman-teman masukkan titik koma dan masukkan kriteria berdasarkan kriterianya di sini ya teman-teman, di laptop ini. Nah, kemudian titik koma, baru kita masukkan lagi kriteria kedua. Kriteria yang kedua kita berdasarkan tanggal beli ya teman-teman di sini. Nah, teman-teman ingat berdasarkan tanggal beli, kemudian titik koma, tanggal belinya tanggal beli berapa, kita masukkan kriteria kedua di sini. Nah, kemudian langsung saja tutup kurung. Kalau teman-teman pingin ada 3 kriteria, tambahkan lagi. Sini karena saya contohkan 2, langsung tutup kurung dan enter, maka hasilnya 30. Sini laptop dengan nama barang laptop pada tanggal 10 ada 30 jumlah barang ya. Laptop tanggal 10 di sini ada 5, kemudian laptop tanggal 10 ada 25, berarti sudah 30. Kemudian ada laptop di sini tanggal 17, maka dia tidak dihitung. Yang dihitung hanya ini ya teman-teman, 25 sama 5, maka hasilnya 30. Teman-teman perhatikan di sini saya rubah dengan laptop. Nah, di sini laptop di yang pertama ini hasilnya 47, yang kedua 30. Yang pertama ini dia dihitung semuanya, jenis barang laptop dia dihitung semuanya, misalkan ada 4-nya dihitung. Sedangkan di sum if yang ada S-nya, dia dihitung berdasarkan 2 kriteria ini. Nah, di sini ada tanggal, misalkan saya rubah tanggal 17. Maka ya, dihitung laptop yang pada posisi tanggal 17. Tanggal 17 ada 3 item barang, laptop dan flash disk ya. Nah, ini ada 3. Maka dia dihitung hanya laptop ini 1/17 ya teman-teman. Kemudian di sini ada yang namanya count. Count ini hampir sama ya, atau mirip dengan fungsi sum. Bedanya sum ini dia menghitung atau menjumlahkan. Dia menjumlahkan nilai, misalkan di sini 5, di sini 100, maka dia akan jumlahkan 105. Tapi kalau count ini dia menghitung berdasarkan jumlah sel ya teman-teman. Sini bagaimana penulisannya, sama dengan count, buka kurung, kemudian kita akan blok, misalkan sini ya teman-teman, dimulai dari nomor 1 sampai
sampai ke ini ya teman, flash di sini. Jadi di sini saya blok A2 sampai B11, ada 2 kolom teman-teman. Teman-teman perhatikan, jangan lupa tutup kurung, enter, maka hasilnya 10 ini dia dihitung ini ya teman-teman, di sini dia hitungnya. Nah, di sini dihitung 1 2 3. Ingat teman-teman, bukan dijumlahkan ya teman-teman, bukan 1 tambah 2 3 tambah 3 6 tambah 4 10, bukan ya teman-teman, tapi dihitung ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, sampai ada 10 data atau ada 10 kolom. Kemudian yang ini kenapa tidak dihitung? Ini karena dia ini adalah teks ya teman-teman, dia bukan bentuk angka murni seperti ini, jadi dia tidak dihitung. Nah, inilah fungsinya count. Kemudian ada yang namanya konta. Konta ini mirip dengan count, rumusnya sama dengan konta, ada A ya teman-teman, kemudian buka kurung, sama kita blok dari 1 sampai flash disk yang terakhir ini ya teman-teman. Ini ring datanya sama atau area datanya sama, kita tutup kurung, maka hasilnya berbeda teman-teman. Di sini kenapa berbeda teman-teman? Count ini dia dihitung seperti yang saya katakan tadi, dia hanya menghitung angka, atau dia tidak menghitung seperti kata-kata laptop. Seandainya laptop ini saya robah menjadi angka 5 misalkan, maka teman-teman perhatikan di count ini yang di baris keempat ini akan menjadi 11 dia. Nah, teman-teman perhatikan, sedangkan kontak ini tetap, kontak ini dia dihitung semuanya. Nah, berapapun area yang kita blok dia akan dihitung semuanya selama tidak kosong ya teman-teman, selama datanya tidak kosong. Seperti ini misalkan saya hapus, maka menjadi 19, dia tidak akan dihitung. Sedangkan konta begitu juga, misalkan di sini kosong atau di sini saya kosongkan, maka dia menjadi 9 dan di sini menjadi 18. Nah teman-teman, kalau count itu menghitung khusus angka yang ada datanya, tidak dihitung yang kosong. Sedangkan konta dia menghitung semuanya, apapun itu akan dihitung ya teman-teman, selama masih ada nilai, selama masih ada data, tidak kosong seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya masukkan kembali 4, di sini saya ketikkan lagi laptop. Oke, yang berikutnya ada count if. Count if ini sama halnya dengan sum if. Nah, dia menghitung berdasarkan kriteria tertentu. Di sini saya contohkan, misalkan kriterianya laptop, kita copy saja teman-teman, kita masukkan ke count if. Oke, kemudian di sini kita masukkan rumusnya sama dengan count if. Nah, jangan lupa buka kurung. Kemudian di sini diminta yang namanya rank. Rank ini area ya. Kita akan hitung. Di sini cukup untuk kita menghitung yang nama barangnya laptop ya teman-teman, bukan jumlahnya, bukan jumlah berapa banyak laptop, tapi jumlah kata-kata laptop di sini. Cukup blok di sini teman-teman. Kemudian teman-teman titik koma kan, dan kriterianya klik saja di sini ya teman-teman, di kriteria yang sudah ada ini yang kita buat, tutup kurung, kemudian enter, maka hasilnya 3. Nah teman-teman perhatikan, di sini laptop ada 3, bukan jumlah ini ya teman-teman. Di sini yang dihitung nama barang atau nama barang yang laptop ya, nama laptop. Sini ada laptop 1, laptop ada 2, dan laptop ada 3. Jadi yang dihitung sini adalah nama barang laptop, maka ada 3. Sedangkan di sum if ini dia menghitung jumlah barang, nilai daripada barang tersebut. Misalkan laptop ada 5, dia hitung, kemudian laptop ada 25, maka akan dijumlahkan. Sedangkan di count ini dia menghitung nama barangnya saja ya teman-teman, bukan jumlah barang. Kemudian ada
count if. Nah, ini jamak ya teman-teman, sama dengan count if ini dia bisa 2 sampai beberapa kriteria teman-teman. Misalkan sini saya buat laptop juga, kemudian saya pastikan di sini saya ambil tanggal ini ya teman-teman. Di sini saya ambil tanggal 10 bulan 6 2022. Nah, perhatikan teman-teman bagaimana penulisannya. Kita ketik sama dengan count if tambah s ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah ada s ini jamak, dia bisa lebih dari 2, bisa lebih dari 1 ya, maaf teman-teman, bisa lebih dari 1, buka kurung. Kemudian di sini diminta kriteria rank. Di sini kita akan menghitung kriteria pertama, kriteria ini ya teman-teman. Nah, kriteria ini area yang akan dihitung. Di area sini akan dihitung. Kemudian teman-teman ketikkan titik koma, masukkan kriteria. Kriterianya di sini ya teman-teman, ingat. Nah, yang pertama ini adalah area yang akan dihitung berdasarkan kriteria ini, teman-teman. Kemudian titik koma. Kemudian masukkan kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua kita akan menghitung berdasarkan tanggal beli. Klik dari atas sampai ke bawah. Ini kriteria ya teman-teman. Jadi areanya ya teman-teman. Blok semuanya. Kemudian titik koma. Kemudian teman-teman masukkan kriteria yang kedua berdasarkan tanggal berapa sesuai keinginan teman-teman. Nah, kemudian tutup kurung ya teman-teman. Nah, sini saya jelaskan sedikit. Untuk B2 dan B sampai B11 ini perlu teman-teman ketahui, ini adalah kriteria rank, artinya area yang akan dihitung. Di area mana? Kemudian di halapan ini adalah kriterianya, berdasarkan kriteria apa di sini laptop misalkan. Jadi dia akan dihitung laptop di dalam sini ya teman-teman. Jadi jangan terbalik ya teman-teman. Kemudian di sini ada C2 sampai C11. Ini adalah kriteria kedua, tanggal. Kemudian I8 ini adalah berdasarkan kriteria berapa, tanggal berapa ya teman-teman. Di sini tanggal 10 akan dihitung, tanggal 10 ini di dalam di sini akan dia cari di sini. Oke teman-teman, sudah mengerti, saya enter, maka hasilnya 2. Nah, laptop pada tanggal 10 ada 2. Teman-teman bisa lihat di sini laptop pertama ada 1, kemudian laptop kedua di tanggal 10 ada 2 ya. Ini masih tanggal 10 teman-teman. Nah, supaya lebih mudah teman-teman lihat ini yang ini tanggal 10 yang saya blok. Sini ada 1 laptop, ada 2 laptop, benar teman-teman. Misalkan saya ganti dengan tanggal 17 teman-teman. Nah, tanggal 17, maka laptop pada tanggal 17 ada berapa item? Ada 1 dia ya, ada 1. Kita lihat yang tanggal 17 ini dia teman-teman. Nah, tanggal 17 benar laptop di tanggal 17 ada 1 ya, bukan jumlah ya teman-teman. Nah, di sini saya rasa sudah paham. Perlu teman-teman ketahui, sum ini untuk menghitung atau menjumlahkan, mengurangi, dia menghitung ya teman-teman. Sedangkan ini jika sum ini menghitung nilai ya teman-teman, sedangkan count ini menghitung baris atau sel atau kolom yang ada teman-teman. Jadi sedikit berbeda. Kalau sum menghitung nilainya, sedangkan count menghitung banyaknya sel ya, banyaknya data di sini. Nah, saya rasa teman-teman sudah paham. Sini cukup 7 rumus dulu. Nanti kedepannya akan saya ajarkan lagi rumus yang lainnya. Jadi bagi teman-teman yang menyukai video ini bisa like dan subscribe ya teman-teman, supaya teman-teman mendapatkan video-video terbaru yang lainnya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.